Perkenalkan, nama saya Cifang dan saya Marsinta. Saya Gede Wasudewa. Kita di sini akan mengerjakan tugas agama dengan di tempatnya Pura Jala Sidi Amerta. Oke, untuk Bapak kira-kira Bapak perannya di pura ini apa sih, Pak? Ya, kebetulan saya sekretaris Pura Jala Sidi Amerta. Lalu di pura ini gimana sih, Pak, dulu awal sejarahnya? Ya. Pura ini namanya Pura Jala Sidi Amerta. Jala itu berarti air, ya, Sidi itu berarti berhasil, Amerta itu berarti kehidupan. Jadi harapannya melalui pura ini bagaikan air yang mampu memberikan kehidupan serta keberhasilan kepada umat Hindu. Sejak tahun 90-an, kurang lebih tahun 1996, sudah ada perencanaan membuat tempat ibadah di wilayah Kompleks Angkatan Laut Juanda ini. Tidak hanya pura, juga masjid dan juga gereja. Setelah di depan kita kan ada gereja, ada masjid juga, tapi bukan di wilayah sini, tapi di sebelah sana ada masjid. Mungkin ya 500 meter dari sini ada masjid. Nah, kemudian tahun 1999 keluarlah izin prinsip mendirikan bangunan tempat ibadah ini. Ya, jadi perbarengan antara pura, gereja dan juga masjid. Arsitektur sini adalah arsitektur Bali. Tetapi kami tidak tidak melupakan kearifan lokal setempat. Dibuktikan dengan gapura di depan, kita masih menggunakan gapura dengan model Majapahitan. Termasuk nanti juga di gapura di utama juga Majapahitan. Di bangunan suci utama juga menggunakan model candi. Gitu. Tapi masih kental unsur Balinya. Gitu. Jadi di sini ada perpaduan antara budaya Bali dan juga kearifan lokal di Jawa. Nah, secara umum ya struktur pura dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yang kita sebut dengan Tri Mandala. Ya, Tri artinya 3, Mandala artinya wilayah atau ruangan gitulah, atau bagian gitu. Mandala yang pertama kita sebut dengan Nista Mandala atau wilayah terluar. Nah, ini namanya Nista Mandala, wilayah terluar, yaitu wilayah yang tidak bersifat sakral dan bersifat umum biasa saja. Makanya di sini masih ada parkir mobil, parkir motor, ada kamar mandi, ada kamar tidur. Orang yang dalam kondisi haid masih boleh sampai di sini. Ya, karena hampir tidak ada aktivitas upacara agama di luar sini. Kemudian setelah di Nista Mandala, kita akan masuk nanti ke ruang tengah yang kita sebut dengan Madhya Mandala. Nah, ini ruang tengah. Ruang tengah Madhya Mandala ini semi sakral, artinya setengah-setengah ya, setengah sakral, setengah profan. Jadi masuk ke sini sudah mulai ada unsur suci gitu. Jadi tingkat kesuciannya meningkat. Keluar kan tidak ada tidak suci gitulah istilahnya ya. Nah, batas sucinya di sini. Ya, dibatasi dengan gapura yang kita sebut dengan Candi Bentar. Namanya Candi Bentar. Ya. Nah, memasuki Madhya Mandala ini atau ruangan kedua ini, kita harus mengikuti aturan-aturan. Yang pertama tadi sudah, wanita yang sedang haid tidak boleh masuk pura. Kedua, minimal menggunakan pakaian sembahyang atau selendang lah minimal. Yang ketiga, melepas alas kaki. Alas kaki dilepas sampai di sini. Ruangan yang ketiga yang kita sebut dengan Utama Mandala. Yang ini zona inti kawasan utama yang bersifat sakral. Di sini hanya ada aktivitas persembahyangan dan berkaitan dengan itu. Tidak ada aktivitas lain seperti yang saya sampaikan tadi di luar, tidak seperti itu. Hanya khusus bersembahyang dan hal-hal yang berkaitan dengan itu. Ya, umat bersembahyang duduk di sini bersab ini. Yang di batu-batu ini. batunya. Ini. Kemudian menghadap ke arah timur. Jadi menghadap ke arah timur. Kiblat kita ke timur. Menghadap ke timur. Agama Hindu mempercayai 2 arah yang suci untuk melakukan persembahyangan, itu utara dan timur. Ya, utara simbol hulu, simbol gunung. Ya, karena umat Hindu mempercayai bahwa gunung adalah tempat bersembahyangnya para dewa. Jadi menghadap ke utara. Kemudian yang kedua yang jatuh ke timur, timur simbol matahari terbit. Kita menyambut datangnya matahari.
sampai akhir ini kita bisa mengetahui segala hal. Jadi kita juga izin pamit pulang dan terima kasih ya Bapak atas bimbingannya. Saya Julta. Setelah melakukan wawancara di Pura Jala Sidi Amarta, kami mendapatkan banyak wawasan baru mengenai nilai-nilai spiritual, budaya, dan tradisi umat Hindu. Terutama memahami cara umat Hindu menjalankan ibadah dan menjaga kesucian pura sebagai tempat suci. Saya Beauty Aulia Said. Dalam proses wawancara ini, saya juga menyadari pentingnya menjaga etika dan sikap toleran saat memasuki ruang keagamaan yang bukan dari kepercayaan kami sendiri. Ini menjadi pengalaman yang memperkuat kesadaran multikulturalisme dan rasa hormat terhadap keberagaman di Indonesia. Hai, saya Marsinta Maharani Situmorang, selaku mahasiswi Farmasi Ubaya, telah mendapatkan banyak hal berkesan di Pura Jala Sidi Amarta. Hal berkesan yang saya dapatkan adalah bahwa setiap elemen yang ada di dalam pura ini memiliki makna filosofi yang sangat banyak, bukan sekedar ornamen atau dekorasi semata. Misalnya posisi bangunan dan yang ada dalam pura ini. Saya Putri Sarina Aulia. Ini menjadi pengalaman yang memperkuat kesadaran multikulturalisme dan rasa hormat terhadap keberagaman di Indonesia. Dari seluruh proses wawancara tadi, kami membuka pandangan bahwa agama bukan hanya secara ritual, tapi secara penuh makna dalam kehidupan. Saya Cifang Gracia Lalim. Menurut saya, Pura Hindu adalah tempat suci yang mencerminkan kedekatan umat dengan Tuhan dan alam. Suasana yang tenang serta ritual yang penuh makna mengajarkan saya tentang pentingnya keseimbangan hidup, rasa syukur, dan pelestarian budaya. Pura bukan hanya tempat beribadah, tetapi juga cerminan harmoni antara manusia, alam, dan spiritual.